tentu tidak mengurangi kerinduan kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kita naikkan itu pujian, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kita bangkit berdiri, karena sungguh kita ada pada hari ini hanya karena kasih Yesus, hanya karena Dia telah mati buat kita. Haleluya. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur, haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Kami mengundang Ibu Atik untuk pimpin kita dalam doa pembukaan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ya Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kasih. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Oleh darah Yesus, tabir penghalang antara kita manusia berdosa dengan Allah sudah disingkapkan ya. Sehingga kita beroleh kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan ya. Kita tidak perlu lagi takut,
Karena perjumpaan kita dengan Tuhan, kita tidak perlu lagi takut menghadapi badai dunia ini, bahkan hal apapun juga, karena Yesus, perjumpaan dengan Tuhan itu memberikan pengharapan, memberikan kekuatan bagi kita. Puji Tuhan, kita naikkan pujiannya, aku tahu sebab ku alami. Haleluya. Ya ku tahu sebab ku alami, Allahku dan surga syukur, dosaku telah diampuni.
kerinduan kita, menjadi harapan kita semua. Kita boleh sampai di rumah Bapa yang kekal ya, bertatapan dengan Dia, Allah kita yang kudus. Tentu tergantung bagaimana kita memperlakukan firman selama hidup kita di dalam dunia ini, ya, menghargai firman itu, melakukan firman itu, sehingga terus di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita ada pembekalan terus ya, ada hikmat bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam namanya. Puji Tuhan. Kebenaran yang membebaskan kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikan ku kekuatan. Amin. Hadapi segala karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Kita bangkit berdiri. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang pengharapan kita. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Hanya di dalam nama
karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Amin. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu, kasih-Mu mengubah hidupku. Benar Yesus, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus. Yesus, pegang erat tanganmu, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Sekali lagi kita dalam menyembah Yesus. Yesus, pegang. Amin Yesus. Haleluya. Engkau yang bersama kami Tuhan di dalam badai hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, menjelang penghujung tahun ini kami boleh rasakan kasih setia Tuhan. Tak pernah ditinggalkan kami Tuhan. Haleluya. Tak pernah Engkau melepaskan tangan-Mu. Sekali lagi Yesus. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, haleluya. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan
Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Sore hari ini kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kita rindu bagian-bagian firman Tuhan, lebih lagi melengkapi hati dan pikiran kita. Terus kita dalami kebenaran firman yang Rasul Paulus tuliskan bagi jemaat di Korintus, di kota Korintus. Memaknai persiapan menurut Injil, pendahuluan. Dalam pelayanan PB tidak ada lagi pemisahan, apalagi penggolongan antara kaum awam dengan kaum rohaniawan. Allah merekrut kita semua menjadi pelayannya lewat pemberian Roh Kudus. Para pelayan PB dalam mereka mengandalkan hanya Kristus dan karya salibnya untuk menerima perkenanan dan berkat Allah. Untuk jalan hidup pelayanan yang berdampak bagi sesama. Para pelayan PB hanya mengandalkan Roh Kudus untuk menuliskan hukum Allah di hati sesama melalui pemberitaan Injil Kristus yang dibagikan sesuai dengan panggilan kita masing-masing. 2 Korintus 3 ayat 6, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum tertulis, tetapi dari Roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Puji Tuhan. Kita sore hari ini mau membahas masih dari 2 Korintus pasal 8 dan pasal 9. Bukti kemurahan hati. Kita mulai dari tema ini, kita lihat ayat 5 dari 2 Korintus pasal 9. Ini menjadi bagian kita sore hari ini. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat. Mendahului aku, ini Paulus tulis, saudara-saudara itu Titus dan kawan-kawan. Kita sudah bahas 2 minggu lalu, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti saat Paulus dan tim datang ke Korintus tersedia sebagai bukti yang dikumpulkan, dana yang dikumpulkan tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu, bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Kita kembali mendasari ayat ini dengan kita ulang-ulang apa yang menjadi background atau konteks dari 2 Korintus 8 dan 9. Terbeban dengan beratnya aniaya yang menimpa orang-orang percaya di Yudea, Rasul Paulus memprakarsai sebuah proyek pengumpulan dana untuk membantu meringankan beban penderitaan mereka. Next, Paulus memohon agar gereja-gereja yang ia rintis, ia dirikan lewat pelayanan penginjilannya, itu mengumpulkan dana sesuai dengan kemampuan, dikumpulkan dalam waktu tertentu, dalam periode tertentu, yang pada waktunya akan Paulus pick up dan antarkan sendiri, tentu dengan tim, ke Yerusalem, ke Yudea. Kasih ke jemaat-jemaat di Yudea untuk meringankan beban yang mereka sedang tanggung. Saat surat 2 Korintus ditulis, program ini yang dimulai setahun sebelumnya telah memasuki tahap penyelesaian, tahap di mana Paulus sudah mulai mengunjungi gereja-gereja, jemaat-jemaat untuk melakukan pick up dana. Tetapi tidak semua berjalan dengan lancar. Salah satu gereja
yang Paulus harapkan berkontribusi besar, memiliki partisipasi besar dalam proyek ini, yaitu Jemaat Korintus, ternyata menurut laporan Titus belum siap untuk di pick up dananya. Padahal sebentar lagi Paulus akan datang dan melakukan pick up, ambil dana yang mereka kumpulkan, dan Paulus dan tim akan membawa ke Yudea. Tidak semua berjalan dengan lancar, ada masalah muncul. Nah, surat 2 Korintus merupakan atau berisi langkah Paulus untuk menolong jemaat Korintus memanfaatkan waktu yang ada untuk mempersiapkan kontribusi mereka tersebut, partisipasi mereka tersebut. Untuk itu ia pun mengutus Titus dan tim untuk membantu persiapan mereka. Jadi selain tulis surat nasihati, Paulus pun mengutus Titus dan 2 orang lagi, kita sudah belajar juga, untuk bantu persiapan jemaat Korintus. Tujuannya agar saat Paulus dan beberapa utusan jemaat Makedonia datang, dana yang jemaat Korintus kumpulkan sudah cukup untuk menjadi bukti kemurahan hati yang Roh Kudus kerjakan di hidup mereka. Tentu kita mau gak mau bicara tentang nominal, tentang jumlah yang terkumpul, itu mau gak mau tidak disebutkan dalam 2 Korintus. Tetapi yang pasti itu sesuai dengan kemampuan, potensi, kelebihan yang dimiliki oleh jemaat Korintus. Jemaat yang kaya, jemaat yang Paulus harapkan berkontribusi besar bagi pengumpulan dana ini. Yang ternyata pada saat itu Paulus dapati kurang. Hanya niat, kita baca dalam pasal 8 dan 9 ini, niat dijanjikan oleh jemaat Korintus, punya niat, tetapi pada pelaksanaannya mereka enggak lakukan pengumpulan dana, atau hanya sedikit sekali, enggak sepadan, enggak sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Jika itu yang terjadi, maka Paulus bilang saat ia dan orang-orang Makedonia datang, jumlah yang sedikit itu akan menjadi bukti keterpaksaan, bukti bahwa memberi itu dengan gak enak hati. Hanya saat jumlah yang terkumpul itu sesuai dengan potensi yang mereka miliki, baru itulah bukti kemurahan hati yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Menjadi bukti bahwa Roh Kudus ada di hidup mereka. Menjadi bukti bahwa Roh Kudus bekerja di hidup mereka. Sebagai Bapa rohani bagi jemaat Korintus, Paulus selain menasihati, ia mengutus Titus dan 2 rekannya untuk bantu jemaat Korintus, sehingga saat akan lakukan pick up, dana tersebut benar-benar menunjukkan bahwa Allah Roh Kudus bekerja di hati mereka. Kita tentu gampang untuk memberi, tetapi seberapa besar pemberian kita yang menunjukkan bahwa kita ini dipimpin oleh Roh Kudus, bahwa Roh Kudus bekerja di hidup kita. Terlalu gampang kita memberi. Saat di pinggir jalan ada pengemis, kita beri 1.000, 2.000, itu cincai, nggak ada artinya bagi kita. Tetapi apakah itu bukti Roh Kudus bekerja di hidup kita? Semua orang juga bisa, nggak perlu Roh Kudus untuk mengerjakan hal semacam itu. Perlu Paulus lihat, dan terlebih jemaat Makedonia lihat, yang berarti
orang lain melihat bahwa jemaat Korintus itu memberi sesuai dengan kemampuan mereka, memberi sesuai dengan potensi yang ada di hidup mereka, memberi sebagai bukti bahwa Roh Kudus bekerja mengaruniakan kemurahan hati dalam hidup mereka. Ini yang kita mau merenungkan di awal. Gimana cara kita bisa sungguh menghitung-hitung apa yang sudah kita beri bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, bagi sesama yang dalam kekurangan. Kita koreksi, kita hitung-hitung, kita renungkan, kita pikir-pikir. Apakah yang kita beri itu bukti pekerjaan Roh Kudus atau karena memang kita baik hati? Kita dididik oleh orang tua untuk bermurah hati. Ini kan menjadi perenungan kita bersama. Karena jika pemberian kita nggak sesuai dengan potensi yang Allah anugerahkan, kekayaan yang Allah anugerahkan kepada kita, maka pada prinsipnya sesering apapun kita ke gereja, sebanyak apapun pelayanan kita lakukan, orang akan menilai Roh Kudus nggak bekerja dalam hidupnya. Roh Kudus nggak bekerja dalam hidup kita. Saat orang menyaksikan bahwa persembahan kita, pemberian kita, kurban materi kita begitu kecil. Ini yang menjadi perenungan kita sama-sama, supaya kita dapat menjalani hari-hari kita, kekristenan kita lebih baik lagi. Tidak hanya kita ber-KTP Kristen, rajin ke gereja, bahkan aktif pelayanan, tetapi sungguh dan sungguh orang lain bisa melihat. Seperti halnya jemaat Makedonia bisa melihat jemaat Korintus, oh benar, Roh Kudus bekerja di hidup jemaat Korintus. Bukan omong-omong, bukan omong kosong. Mengaku punya Kristus, mengaku mengikut Yesus, mengaku dipenuhi Roh Kudus, tetapi nggak ada dampak pekerjaan Roh Kudus, bukti pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Salah satu bukti adalah pemberian kita sesuai dengan kekayaan, potensi, kelebihan, kelimpahan yang Allah percayakan kepada kita. Jadi di awal kita diajari, diingatkan sama-sama sore hari ini. Paulus ingin melihat saat datang dengan utusan jemaat Makedonia, jemaat gereja lain, Paulus ingin melihat bahwa dana yang terkumpul dari jemaat Korintus itu benar-benar merupakan bukti kemurahan hati mereka. Bukti bahwa Roh Kudus mengaruniakan kemurahan hati dalam hidup mereka. Nah, kita lanjut, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini mengajari kita, ini menjadi pokok pembelajaran kita sore hari ini, perihal pentingnya sebuah persiapan. Yang jika dimaknai dan dilaksanakan menurut prinsip Injil, maka pasti akan menghasilkan bukti kelimpahan anugerah Allah dalam hidup para pelayan perjanjian baru. Jadi dalam waktu yang tersisa sebelum Paulus dan jemaat Makedonia atau utusan jemaat Makedonia datang, Paulus kirim Titus dan kawan-kawan untuk bantu persiapan, memaksimalkan waktu yang tersisa. Paulus beri nasihat. Kita sudah lihat Paulus beri contoh inspiratif dari jemaat Makedonia yang sangat miskin, menderita, tetapi bisa memberi melampaui kemampuan mereka. Paulus berikan contoh inspiratif, teladan dari jemaat Makedonia. Paulus beri nasihat. Paulus kirim Titus dan kawan-kawan. Paulus sungguh rindu mereka bisa memanfaatkan waktu yang ada sebagai masa persiapan untuk sungguh-sungguh mereka dapat mempersembahkan yang terbaik bagi jemaat di Yudea demi kemuliaan Kristus. Untuk itu
kita mau melihat sore hari ini, supaya di hidup kita pun ada bukti kelimpahan anugerah Allah, agar di hidup kita itu nyata bahwa Roh Kudus bekerja di hidup kita, maka kita mau sore hari ini belajar memaknai tentang apa yang disebut dengan persiapan. Puji Tuhan. Kita lihat dulu persiapan itu apa. Demi kesuksesan sebuah program, sebuah proyek, maka persiapan sangat dibutuhkan. Melalui persiapan yang matang, kita dapat mendaftarkan semua kebutuhan. Kita dapat membuat time schedule. Kita dapat mengantisipasi kendala yang mungkin muncul sehingga kita buat plan A, plan B, bahkan mungkin plan C saat kita lakukan persiapan. Ini yang kita dapat dan lain-lain saat kita melakukan persiapan. Untuk sebuah proyek, program yang sukses, persiapan sangat dibutuhkan. Namun di sisi lain, jika tidak dimaknai menurut Injil, persiapan dapat mencenderungkan kita mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kekompakan tim, bukan perkenanan Tuhan. Banyak hal yang menjadi kasus yang kita hadapi saat kita berhasil dalam sebuah program, sebuah proyek, karena persiapan yang amat sangat matang. Berhasilnya proyek ini, program ini membuat kita membanggakan diri. Itu bukan karena kita nggak lakukan persiapan, tetapi karena kita nggak maknai persiapan dalam kacamata Injil. Ini yang kita mau belajar sore hari ini. Sehingga sungguh dan sungguh persiapan kita sematang mungkin, tetapi saat kita seberhasil, sehebat mungkin, kita nggak pernah sombong. Kita nggak pernah banggakan diri. Kita nggak pernah banggakan kekompakan tim kita. Kerjasama tim kita. Kita nggak pernah membanggakan hal-hal itu. Seberhasil apapun kita, Yesus ditinggikan, Yesus dibangga-banggakan. Anugerahnya dicurahkan. Karena itu aku bisa lakukan hal ini. Karena itu aku bisa lakukan hal itu. Ini yang kita mau dalami di sore hari ini. Puji Tuhan. Kita nggak mau kita lihat ayatnya seperti, kita nggak mau menjadi seperti orang-orang yang ditegur oleh Rasul Paulus di ayat-ayat berikut ini. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini, besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun, berdagang serta dapatkan untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Next, yang harus kita katakan ialah, jika Tuhan menghendaki, kita akan hidup dan melakukan ini atau itu. Ini yang benar. Kalau tidak demikian, maka kita akan menyombongkan rencana kita sendiri, persiapan kita sendiri, pertimbangan kita sendiri, kekompakan tim kita sendiri. Dan kepercayaan pada kemampuan diri sendiri seperti itu salah, dosa. Nah, menyadari potensi saat kita lakukan persiapan, hasilkan hal semacam ini, kiranya ini membuat kita khawatir, takut, membuat kita gentar. Jangan sampai di kemudian hari saat saya lakukan persiapan sebaik mungkin, saya jadi sombong. Saya jadi merasa bisa atur Tuhan, atur waktu,
atur orang lain, atur hal-hal lain yang sebenarnya di luar kontrol kita. Tetapi karena kita bisa persiapkan sebaik mungkin dan semua berjalan sesuai dengan apa yang kita mau, kita bisa sampai ke tahap, oh ternyata saat saya melakukan persiapan sematang mungkin, saya bisa mengontrol banyak hal. Kita nggak mau sampai jatuh dalam dosa sedemikian. Penting untuk kita lakukan persiapan sematang mungkin, tetapi di dalam pemahaman yang benar, pemaknaan yang benar, sehingga sematang mungkin persiapan kita tetap Tuhan yang kita andalkan, perkenanannya yang kita harapkan, kekuatannya, penyertaannya. Itu yang selalu tiap pagi bangun pagi kita harapkan. Meski saat kita lakukan tugas-tugas kita, kita lakukan sebaik mungkin, persiapan demi persiapan. Tapi mindset kita, sikap hati kita, pola pikir kita selalu, kalau bukan Tuhan yang berkenan, semua nggak akan bisa jadi. Aku nggak bisa buat apa-apa, aku nggak bisa mikir apa-apa jika bukan karena Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Next, untuk itu menyadari bahaya kemungkinan kita jadi sombong, jadi mengandalkan kekuatan pemikiran sendiri. Untuk itu, dari nasihat Paulus bagi jemaat Korintus terkait persiapan program atau proyek pengumpulan dana untuk jemaat Yudea, kita mau belajar setidaknya 2 hal mendasar yang nggak boleh dipisahkan dari yang namanya persiapan. Ada 2 hal. Pertama, inisiatif Tuhan. Puji Tuhan. Kita lihat ayatnya. Sudah pernah kita bahas. Saya tidak menganjurkan itu sebagai sebuah perintah, tetapi dengan menunjukkan betapa giatnya orang lain menolong sesamanya, saya juga ingin tahu sampai di mana kasihmu. Sebab kalian mengetahui betul bahwa kita sangat dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ia kaya tetapi membuat dirinya menjadi miskin untuk kepentinganmu, supaya dengan kemiskinannya itu kalian menjadi kaya. Puji Tuhan. Persiapan perlu selalu kita maknai sebagai tanggapan kita terhadap inisiatif Tuhan. Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita, menunjukkan kasih-Nya kepada kita, membuktikan cintanya kepada kita lewat pengorbanan di Kalvari, sehingga kita punya kelebihan, sehingga kita bisa jalani hidup yang bermakna. Kita bisa memiliki proyek-proyek, program-program yang dipercayakan kepada kita. Kita perlu melihat persiapan itu sebagai tanggapan kita, cara kita merespon dengan benar inisiatif Tuhan. Jadi saat Tuhan percayakan kepada kita sebuah program, sebuah proyek, baik di dalam lingkup gereja maupun di luar lingkup gereja sesuai dengan profesi kita, maka setiap proyek, setiap program perlu kita pandang sebagai anugerah Kristus bagi kita. Ini yang perlu kita ingat saat Tuhan percayakan kita untuk terlibat. Bahkan mungkin kita yang memprakarsai, kita yang memulai, kita menginisiasi sebuah proyek, sebuah program. Mari kita lihat, itu anugerah Kristus.
kita maknai proyek tersebut yang harus kita tentu persiapkan sebaik mungkin. Itu anugerah Kristus, itu inisiatif Allah di dalam Kristus Yesus. Itu bukan karena kita baik, karena kita hebat, karena kita pintar. Tidak. Karena kasih Allah bagi jemaat Korintus, taruh kemurahan hati di hati jemaat Korintus. Roh Kudus mengaruniakan, Roh Kudus bekerja menumbuhkan kemurahan hati. Itu yang perlu disadari oleh jemaat Korintus. Dan tentu kita bersama sore hari ini perlu sadari, saat sekecil apapun proyek, program dipercayakan kepada kita, di mana kita terlibat di dalamnya, atau kita yang Tuhan beri beban untuk memprakarsai, mari kita lihat, ini anugerah Allah. Ada bagianku untuk bekerja, untuk melakukan persiapan, tetapi semata-mata ini anugerah Allah. Puji Tuhan. Next. Sebagai bukti kasih-Nya pada kita, Allah mempercayakan kemampuan-kemampuan kepada kita masing-masing. Sebagai bukti kasih kita kepadanya, kelebihan-kelebihan tersebut, kemampuan-kemampuan tersebut perlu kita maksimalkan untuk saling melengkapi dalam pelayanan. Tentu kita lebih bisa memperoleh bayangan saat kita bicara program-program gereja seperti yang Paulus sedang melakukan di ayat-ayat ini. Kumpulin dana. Jemaat Korintus punya kelebihan itu. Jemaat ini kaya kalau mereka benar-benar mengerti Injil. Mereka sepenuhnya sadar, aku bisa kaya raya. Ini kelebihan yang Tuhan percayakan. Ini kemampuan yang Tuhan percayakan. Lihat sebagai bukti kasih Allah, cinta Allah kepadanya, kepada mereka jemaat Korintus. Saat mereka sungguh mengerti besarnya kasih Allah, mempercayakan kemampuan, kelebihan, potensi yang gak bisa dimiliki oleh orang lain. Tentu kita terus diingatkan, gak semua kita bisa jadi pengusaha, bisa punya kekayaan yang berlimpah ruah. Gak semua. Kita pernah bahas dalam bedah buku di Zoom kita. Saat bangsa Israel disuruh mengumpulkan mana, itu pada kenyataannya saat mereka kerja kumpulkan mana yang turun dari langit, itu ada yang berkelimpahan, ada yang kekurangan, ada yang sedikit. Itu mengajar kita, memang ada orang-orang yang punya jiwa bisnis, punya etos kerja yang hebat, punya fisik yang luar biasa, punya otak yang luar biasa, sehingga bisa mengumpulkan uang lebih banyak daripada saudara seiman yang lain. Itu sudah ada pada saat pengumpulan mana di kitab Keluaran. Tetapi saat
Selesai kumpulkan mana, saat penimbangan, maka akan kita baca sama-sama, akan ada pembagian. Saat dikumpulkan, orang yang mengumpulkan banyak, ternyata saat ditimbang itu kelebihan untuk anggota keluarganya. Satu orang satu gomer. Saat ada 8 orang di satu rumah, sedangkan yang mengumpulkan mana di rumah itu bisa kumpulkan misalnya 15 gomer, maka 7 gomer itu di-share kepada orang yang kekurangan. Orang yang saat kumpulkan nggak bisa cepat, nggak mahir dalam mengumpulkan mana. Jadi saat ditimbang, ketemu 8 gomer, satu rumah cukup untuk hari itu, maka lebihnya itu akan di-share kepada rumah-rumah yang kekurangan. Namun tetap ada yang bandel. Saat kelebihan, mereka udah simpen, sehingga nggak ketahuan. Mereka pikir hari ini mereka kumpulkan banyak-banyak, simpen, besok mereka bisa santai. Apa yang terjadi? Saat mereka yang banyak berhasil kumpulkan mana, terus dengan serakah, dengan licik simpen mana itu, maka esok paginya mana itu berulat, mana itu menjadi busuk. Itu gambaran kita. Orang-orang serakah di rumah tangganya ada kebusukan. Orang-orang yang pelit, orang-orang yang hidup untuk diri sendiri, bagaimana mengamankan keluarganya, bagaimana mengamankan pribadinya, pasti di rumah tangganya ada kebusukan, ada ulat, ada hal-hal najis dan kotor. Itu gambaran mengingatkan kita, oh ternyata ada hal-hal yang benar-benar kelebihan kita itu untuk memenuhi kekurangan sesama. Tentu berbeda kasusnya dengan kita zaman sekarang. Mereka dulu nggak perlu deposito, nggak perlu nabung, nggak ada biaya pendidikan, nggak ada hal-hal lain seperti yang kita hadapi sekarang. Tetapi kita diingatkan, saat kita licik, saat kita serahkan dengan berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, jangan heran jika di rumah tangga keluarga kita ada kebusukan, ada ulat-ulat di mana tersebut, nggak bisa dimakan, malah justru mendatangkan hal bau, hal yang menajiskan. Ini yang kita mau belajar dan belajar. Setiap potensi yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita sudah kasih contoh kekayaan sesuai dengan bahasan kita. Tetapi tentu masih ada segala macam potensi, kelebihan, kemampuan yang Tuhan percayakan kepada kita. Mungkin ada yang secara materi biasa saja, tetapi dalam hal ide-ide begitu banyak ide-ide. Atau dalam hal fisik, banyak sekali kelebihan, potensi, kemampuan. Kita berbeda-beda masing-masing. Kita perlu lihat itu sebagai bukti bahwa Allah mengasihi kita. Saat kita benar-benar bisa merasa bahwa Allah sungguh mengasihi kita, maka kita akan berjuang dalam hidup kita untuk membuktikan, aku pun mengasihi engkau Yesus. Engkau sudah mati bagi saya, korbankan dirimu. Engkau yang kaya jadi miskin, sehingga oleh kemiskinanmu aku menjadi kaya. Kaya bukan hal secara materi saja, tadi kelebihan-kelebihan, kemampuan-kemampuan, potensi-potensi itu semua terjadi, itu semua kita nikmati karena Yesus sudah disalib bagi kita. Yesus sudah menjadi miskin untuk kita, bahkan di kayu salib ia menjadi miskin dengan tanda kutip all out. Bukan hanya miskin secara jasmani, rohaninya pun dimiskinkan saat itu. Sehingga Allah Bapa memalingkan wajahnya dari anaknya yang dikasihi.
Kenapa? Karena saat itu Yesus dimiskinkan secara rohani. Perkenanan Allah diambil daripadanya. Yesus dimiskinkan secara all out. Demikian rupa. Secara ultimate. Agar kita bisa kaya. Kelebihan, potensi, kemampuan. Saat kita sadari benar bahwa kita bisa terima segala kelebihan itu karena dia sudah memiskinkan dirinya, bahkan mati di Kalvari, maka kita akan terus berjuang, bukti cinta. Nah, cara kita belajar sore hari ini membuktikan cinta kita, bahwa kita sungguh mengasihi Yesus yang sudah lebih dahulu mengasihi kita, kita akan memaksimalkan potensi kita lewat persiapan yang matang. Persiapan yang penuh dengan pertimbangan. Persiapan yang kok perlu ada plan A, plan B. Persiapan yang diatur lewat rundown, lewat time schedule. Persiapan yang membuat list apa saja yang kita butuhkan untuk sebuah proyek berhasil. Itu cara kita. Itu cara kita. Yesus sudah mengasihi kita. Aku mau lakukan persiapanku sebaik mungkin. Aku mau memaksimalkan kelebihanku sehebat mungkin. Semaksimal mungkin. Karena aku cinta pada Yesus. Karena Yesus sudah mati bagi aku. Aku cinta pada Yesus. Aku mau setiap kelebihanku jadi maksimal. Karena itulah aku perlu persiapan. Aku perlu melatih skillku. Aku perlu memaksimalkan kelebihanku, memaksimalkan potensiku. Segala hormat kemuliaan bagi Yesus. Kita yang bermain musik, melatih skill. Sehingga sungguh saat digunakan dalam pujian penyembahan itu maksimal, lebih lagi maksimal. Sekali lagi, banyak sekali contoh-contoh kemampuan, kelebihan, potensi yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan kita pasti, karena kita sadar kita dikasihi begitu rupa oleh Yesus, kita akan memaksimalkan potensi-potensi tersebut. Kita lihat 1 Petrus 4 ayat 10, terjemahan sederhana Indonesia. Sebagai tanda kebaikan hati Allah, kita masing-masing sudah menerima kemampuan rohani yang berbeda-beda dari roh Allah. Semua kemampuan itu diberikan supaya kita saling melayani. Tadi kita sudah belajar, ada yang potensi lebihnya di harta, ada yang di ide-ide, ada yang di kuat secara fisik, ada yang di musik, ada yang di bicara, ada yang di teknologi. Begitu banyak kelebihan-kelebihan kita untuk saling melayani, saling melengkapi. Nah, jadi setiap orang bertanggung jawab untuk memakai kemampuan itu dengan baik. Gak bisa sembarangan, asal beres, asal jadi. Jangan berkata kita cinta Yesus kalau semua kita lakukan sembarangan, asal jadi, asal beres. Janganlah kita bilang kita cinta Yesus. Tuhan kasih kelebihan. Kita nggak latih, kita nggak persiapkan. Allah Roh Kudus tolong kita sama-sama, sehingga apa yang Tuhan percayakan kepada kita, potensi itu maksimal di tangan kita. Haleluya. Sehingga saat kita layani sesama bisa saling melengkapi dengan kita. Oh, itu kemuliaan bagi Kristus. Semakin ditinggi-tinggikan, diagung-agungkan dia. Haleluya, haleluya. Next, persiapan yang matang perlu selalu kita maknai sebagai cara kita memaksimalkan bukti cinta kita kepada Kristus yang telah lebih dulu mengasihi kita. Bukan
bukti, bukan ajang pembuktian diri persiapan itu, atau proyek yang berhasil tadi, ataupun tujuan-tujuan sesat lainnya. Puji Tuhan. Pertama, kita perlu ingat, dalam kita lakukan persiapan, dalam kita memaknai persiapan, kita ingat, itu inisiatif Tuhan yang percayakan kepada kita kelebihan, potensi, kemampuan kita. Sebagai bukti cinta kita, kita mau maksimalkan potensi itu, maksimalkan kelebihan itu. Kedua, kita perlu mengingat dalam persiapan adalah bantuan sesama. 2 Korintus 9 ayat 5, terjemahan sederhana Indonesia. Itulah sebabnya saya mendorong ketiga saudara tadi mendahului kami. Tadi sekali lagi, ketiga saudara itu Titus dan kawan-kawan. Kami itu Paulus dan nanti para utusan dari jemaat Makedonia akan datang ke Korintus, dan tim besar ini mungkin 10 orang atau belasan orang, mereka akan naik kapal nyebrang laut sampai ke Yudea bawa dana yang dikumpulkan. Nah, kita kembali ke ayat ini. Saya dorong ketiga orang tadi mendahului kami, mereka akan membantu kalian menyiapkan dana yang sudah kalian janjikan, supaya sumbangan itu siap pada waktu kami tiba. Dengan begitu, dana dari kalian akan benar-benar dianggap sebagai pemberian sukarela, bukan paksaan. Dalam bahasa Inggris pakai kafet, serakah paksaan ini. Kita lihat sama-sama di bagian ini. Next, seringkali Tuhan mengizinkan kita menghadapi kendala, jalan buntu dalam persiapan yang kita lakukan. Itu untuk ngajari kita tentang kerendahan hati dalam hal menerima, bahkan minta bantuan sesama. Jadi diingatkan di bagian ini, persiapan bukan untuk kepentingan kelompok, sehingga saat sebuah tim, komunitas, kelompok temukan jalan buntu tetapi diem-diem baik, karena kalau minta bantuan, wah akan dianggap lemah nih. Kalau minta bantuan orang lain akan dianggap bodoh nih. Jemaat Korintus diajari, kalian perlu Titus dan kawan-kawan. Kalian ternyata nggak bisa sendiri. Itu yang ingin Paulus ajarkan buat jemaat ini kan. Karena mereka didapati mandek, pengumpulan dananya mandek, proyek ini di tangan mereka jadi mandek. Mereka dipercayakan, ayo kumpulkan sendiri dana. Para pemimpin kumpulkan dana dari jemaat. Mandek, nggak ada progres yang signifikan. Paulus lewat surat dan utusan ingin bilang, kalian nggak bisa sendiri. Kalian butuh Titus dan kawan-kawan. Kalian bahkan butuh teladan inspiratif dari jemaat Makedonia. Ada saat-saat kita dibawa kepada hal itu untuk latih kerendahan hati kita. Oh, saya ternyata nggak bisa nih. Malu nggak saya minta tolong ke orang lain? Malu nggak saya terima bantuan orang lain saat orang lain melihat saya nggak bisa lakukan, kelompok saya nggak bisa lakukan, tim saya nggak bisa lakukan hal ini. Malu nggak saya? Berbesar hati nggak saya? Ini yang kita belajar lewat bagian kedua ini. Sungguh dan sungguh kita percaya saat kita bisa melihat persiapan dalam perspektif Injil menurut kabar baik bahwa Kristus telah mati bagi kita, orang yang berdosa ini, maka kita nggak akan hidup dalam kebanggaan pribadi.
Kita nggak akan mempromosikan kebanggaan diri ataupun kebanggaan kelompok. Kita selalu promosikan kebanggaan kita akan Kristus. Karena Dia yang sudah melakukan semua hal untuk kita. Biar semua mata tertuju pada Kristus. Bahkan saat kita dan kelompok sesukses apapun, biarlah orang melihat Kristus. Dan kita selalu secara rutin berkata, dalam ketulusan hati, bukan dengan lip service ya. Ada orang lip service sering bilang, biar kehendak Tuhan yang jadi, hanya oleh perkenanan Tuhan. Tetapi lip service kita nggak mau. Kita perlu katakan itu. Orang lain perlu tahu bahwa kita ini orang yang mengandalkan Tuhan. Kita harus biasakan, polakan memang, tetapi juga koreksi hati. Benar nggak kita berkata bahwa aku sadar semua karena perkenanan Tuhan. Persiapanku bisa matang benar, apa-apa yang aku persiapkan bisa sedemikian lancar, semua karena Tuhan. Itu harus berkali-kali biasakan terucap dari mulut bibir kita dan dari hati yang benar bergantung pada Dia. Sehingga orang tahu, sesukses apapun kita, orang tahu semua karena Kristus. Semua karena karyanya dalam hidup kita. Semua karena anugerahnya yang Ia limpahkan bagi kita. Puji Tuhan. Terakhir, agar kesuksesan setiap proyek di kantor, di toko, mungkin kita buat sebuah proyek. Sekali lagi, saat kita terus rindu menjadi pribadi yang senangkan hati Tuhan, kita akan lakukan hal-hal yang buat orang diberkati. Bahkan dalam toko kita bisa lakukan hal-hal melibatkan karyawan. Gimana untuk karyawan senang, karyawan merasa seperti memiliki perusahaan, karyawan bagaimana bisa merasa memiliki toko. Itu kan benar-benar itu karena Roh Kudus yang terus berkarya dalam hidup kita. Bagaimana melibatkan bawahan, ayo kerjasama, buat proyek, buat program-program, membuat kita lebih lagi maju. Saat berhasil, di mana kita mungkin jadi inisiator, atau kita hanya yang dilibatkan, di mana para pelayan PB terlibat. Itu nggak pernah digunakan untuk mempertebal kebanggaan kita terhadap diri sendiri atau kelompok. Hanya Yesus Kristus yang kita puji dan kita banggakan. Kiranya pembelajaran kita sore hari ini memberi kembali lagi tambahan poin-poin kebenaran untuk kita jalani kekristenan kita. Kita sungguh buta. Banyak hal, dalam banyak hal kita nggak tahu, kita bodoh. Tetapi saat kita mau belajar firman, terus dan terus ditambahkan. Sehingga saat kita jalani kekristenan kita menjadi pribadi yang lebih bijak, lebih bisa dalam kita memberkati orang lain, menjadi garam dan terang dunia. Segala hormat, kemuliaan bagi Kristus. Kita mau responi firman Tuhan, kita nyanyikan untuk pujian, saya undang pemain musik dan singer. Yesus pegang erat tanganku. Kita percaya semua dan semua oleh karena anugerah Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Yesus pegang erat tangan. Saya undang bangkit berdiri. Jangan tinggalkan aku, Engkau selama ku hidup.
selama ku hidup. Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan, Engkau alasan selama ku hidup. Kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau terus pegang tangan kami. Engkau tidak pernah melepaskan kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur, hati kami limpah dengan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau alasan hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, sikiraya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, 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 ya sikiraya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Glory, glory, glory. Glory, glory, glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita akan menyanyikan refnya satu kali lagi. Nanti saya minta dengan kasih Kristus, Ibu Karla masuk di dalam doa. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan. Ya Tuhan. Ya Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan menyanyikan lagu Tiap Langkahku. Persembahannya, kita percaya, kita memberi karena kita sudah diberkati. Puji Tuhan. Pengumuman seperti biasa, minggu ini tidak ada kegiatan doa puasa, tapi kita ada Zoom tetap ada setiap hari Selasa dan Jumat, dan ibadah raya seperti biasa minggu sore di tempat ini. Kita sama-sama mau berdoa untuk rencana kita bulan depan. Kita akan mengadakan ibadah Natal di tempat ini. Kita rencana tanggal 22 Desember jam 5 sore di tempat ini. Saya terus memohon, meminta dukungan doa biar kita sama-sama saling membantu untuk persiapan acara Natal di tempat ini. Itu saja pengumuman dari saya. Oh ya, kita juga ada rencana di bulan ini ada doa semalaman. Hari Selasa tanggal 26 November, tapi bukan di tempat ini, tapi di Jalan Losari nomor 28 di rumah saya. Jadi kita sama-sama berkumpul jam 10 malam kita akan mulai, kita akan ada 2 sesi sampai jam 3 pagi. Nanti pulangnya boleh istirahat dulu, pulangnya sudah menjelang pagi boleh baru pulang. Itu saja. Kita akan tutup ibadah kita. Saya undang bangkit berdiri, kita akan sama-sama berdoa buat yang berulang tahun saat hari ini. Pas banget ulang tahun baby Heno, oh salah ya, Ade Heno yang umurnya 6 tahun. Dia mau ulang tahun hari ini. Ya, saya undang bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita saat sore hari ini. Kita juga berdoa buat saudara-saudara kita yang sakit. Kita berdoa buat Pak Ade Bakri, Tante Yeni, Mas Jimmy yang saat ini juga kurang enak badan. Kita sama-sama berdoa. Perbuatanmu ajaib, tiada
seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami bersyukur buat ibadah yang sudah Engkau pimpin Tuhan. Kami diingatkan Tuhan bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang kami layani, Allah yang hadir dalam hidup kami, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang unggul, Allah yang melampaui segala sesuatu. Karena itu kami tidak takut Tuhan Yesus. Kami tidak gentar saat kami harus lakukan berbagai hal Tuhan. Kami tidak dikuasai oleh ketakutan. Kami tidak dikuasai oleh rendah diri Tuhan. Oh haleluya. Kami pun tidak dikuasai oleh roh asal-asalan, asal jadi, asal beres, roh sembarangan. Tidak Tuhan, karena Allah yang ada di dalam hidup kami, bekerja di hidup kami. Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang sempurna, Allah yang besar. Kami bangga Engkau hadir dalam hidup kami. Biar semakin nyata ke banyak orang bahwa Engkau hadir dalam hidup kami lewat bukti-bukti karya kami. Kami bukan orang-orang yang timid, yang takut, yang gentar, yang pengecut. Kami berani melangkah Tuhan karena Engkau beserta dengan kami. Kami berani melakukan persiapan-persiapan. Kami lakukan yang terbaik karena kami punya roh untuk memberi yang terbaik, bekerja secara all out, punya etos kerja yang baik Tuhan. Dimanapun kami bisa menghasilkan karya-karya yang baik, yang menunjukkan bahwa Allah yang dahsyat itu bekerja dalam hidup kami, bekerja di hati dan pikiran kami. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Ajari kami lebih lagi mengerti, rendah hati, telinga murid, sehingga sungguh setiap kebenaran firman-Mu menjadi bagian di hidup kami, bertumbuh, berakar, berbuah, guna hormat kemuliaan nama-Mu. Sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kami akan tinggalkan tempat ini, bertemu dengan keluarga kami. Esok hari kami memulai minggu yang baru dalam kuliah, dalam sekolah, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha kami. Yesus yang bela. Amin. Yesus yang tolong, Yesus yang sertai, Yesus yang beri hikmat. Amin, amin. Kami andalkan Engkau Yesus. Amin. Kami andalkan Engkau Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus, biar orang-orang tahu bahwa kami orang-orang yang mengandalkan hanya Yesus. Amin. Terima kasih, segala kemuliaan bagi Yesus Kristus. Kami akan memasuki minggu yang baru dalam penyertaan-Mu. Kami diberkati untuk memberkati banyak orang.
Sore hari ini kami berdoa bagi anak kami Heno, sudah berulang tahun, berumur 6 tahun di hari ini. Anak ini di dalam tangan-Mu. Anak ini Engkau cintai Tuhan. Engkau bentuk anak ini semakin dewasa dalam takut akan Engkau. Haleluya. Dalam cinta akan Yesus, hormat pada orang tua. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati juga Sinyo dan Caca dalam mendidik Heno Tuhan, beri mereka hikmat, beri mereka kasih ilahi dalam mendidik Heno, bahkan Kaleb di dalam takut, hormat akan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur sebentar Tuhan, kami pun akan ramah tamah, Engkau saja yang membubuhi dengan kuasa firman-Mu, makanan minuman yang akan kami terima, ramah tamah kami juga Engkau pimpin Tuhan. Tidak lupa kami berdoa bagi Mas Jimmy yang kurang sehat, Engkau saja yang sembuhkan Tuhan. Jamah dalam nama Yesus, dijamah oleh darah Kristus, dijamah, disembuhkan. Haleluya. Juga Tante Yeni, Pak Bakri yang sedang tidak enak badan, Engkau juga mau tolong Tuhan, menyembuhkan, memberi kesehatan di usia tua mereka. Yesus memberi kekuatan, kesembuhan Tuhan. Dengan tubuh yang sehat mereka bebas melayani Engkau. Haleluya. Terima kasih. Segala bentuk anugerah-Mu sudah menjadi bagian kami. Kami rindu lebih lagi memaksimalkan demi hormat kemuliaan nama-Mu. Kita akan terima berkat Tuhan, kita buka hati kita. Kita tenadakan tangan kita. Berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, esok sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita semua. Kita yang sudah terima berkat katakan haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.